Nah, hai semuanya, kembali lagi bersama Ara di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian baru pertama dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Kalian di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang bercanda sampai yang serius. Akhirnya kita ketemu lagi. Aku selalu nunggu-nunggu di momen ini, kayak saat bisa ngobrol bareng kalian gitu di podcast. Aku tuh selalu merasa senang dan bersemangat lah setiap kali bisa ngobrol bareng kalian. Kan tuh kayak pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku ngerasa tuh didengar dan dihargai. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya seru dan menyentuh hati. Jadi siap-siap dengar cerita dan curhatan dari aku. Oke, hari ini aku mau mengambil topik tentang tebak. Jadi aku mengambil topik tentang jadi ini tah yang namanya Aldo Bebe. Oke guys, jadi love bombing itu adalah tindakan memberikan perhatian dan pujian dan kasih sayang yang berlebihan dalam waktu singkat. Bayangin deh, baru kenal beberapa hari, tiba-tiba udah disanjung-sanjung kayak bintang film, kayak wow, kamu bener-bener cantik banget sih hari ini. Kamu kayak wow, aku tuh kalau ngelihat kamu tuh kayak merasa kayak kamu tuh bener-bener kayak bidadari yang turun dari surga. Anjay. Ada juga yang bilang kayak sumpah aku baru pertama kali ini loh ketemu cewek cantik kamu. Aduh bang, serempet. Sumpah ini kayaknya rada apa ya, tidak mencerminkan seorang aku, tapi but it's fine, it's okay. Jadi bayangin deh, kayak tiba-tiba ada yang ngajak jalan terus kasih hadiah-hadiah mahal, dan selalu ada buat lo lah setiap saat. Kedengarannya indah kan? Tapi hati-hati, karena love bombing itu bisa jadi sinyal bahaya dalam hubungan. Kenapa bisa gitu kan? Nah, kita bakal bahas lebih lanjut. Jadi lo pernah gak sih ngalamin hal yang kayak gini? Baru kenal berapa hari, terus tiba-tiba lo dapet perhatian super intens dari seseorang. Rasanya kayak dunia itu cuma milik berdua, yang lain mah ngontrak. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda love bombing loh. Pertama, mereka ngasih perhatian berlebihan lah yang gak masuk akal. Dan selanjutnya, sering banget ngasih hadiah mahal dan yang berlebihan lah. Padahal ya baru aja kenal. Yang ketiga, mereka selalu ngomongin masa depan bareng lo. Tiba-tiba ngomong kayak gini, bentar, gue makan rambut. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, nanti kalau kita udah punya anak, kamu mau namain anak siapa? Atau enggak, nanti kalau kita udah punya anak, kamu mau siapa cowok? Aku sih lebih prefer cowok ya. Diem. Selanjutnya itu, mereka jadi posesif dan ingin tahu tentang lo semua, sampai hal yang sangat pribadi lah kayak gitu. Ini bisa jadi tanda-tanda awal dari manipulasi. So kita harus waspada dan bisa bedain mana cinta yang tulus dan mana yang cinta cuma love bombing. Nah, kenapa sih love bombing itu bahaya banget? Karena tuh ini tuh bisa bikin kita kehilangan diri sendiri dalam hubungan. Bayangin deh, lo jadi tergantung banget sama pasangan yang awalnya sih manis ya, tapi lama-lama mereka mulai ngatur kehidupan lo. Lo jadi nggak punya ruang buat diri sendiri lah. Orang yang suka love bombing biasanya punya sifat tuh narsistik, oke, atau manipulatif. Mereka bikin kita merasa jadi orang paling spesial di dunia. Tapi setelah itu mereka bisa jadi sangat ngontrol dan bikin kita tuh ngerasa gak berharga. Makanya penting banget buat kita yang ngenalin tanda-tanda ini sejak awal supaya gak terjebak lah dalam hubungan yang toksik atau yang gak sehat itu. Ini bagian yang seru guys.
Jadi gue mau cerita pengalaman pribadi gue dan beberapa cerita dari teman-teman aku di Instagram tentang love bombing lah. Jadi dulu gue pernah pacaran sama orang, bukan pacaran sih, lebih tepatnya kayak HTSan lah. Kayak lu kayak orang pacaran tapi kayak gak ada hubungan apa-apa, tapi gimana ya, tapi selalu ngasih perhatian super intens gitu loh mereka di awal, kayak kita di awal-awal tuh gue ngerasa kayak orang paling spesial di dunia. Tapi lama-lama dia mulai ngatain kehidupan gue kayak, kamu gak boleh pakai baju ini ya, kamu gak boleh ngapain ini ya, kamu jangan post foto dong, nanti kayak kamu caper ya sama cowok-cowok lain. Kayak gue kayak berpikir sebenarnya kayak, maksud lo apa sih, apa kayak lo gak jelas banget ya. Oke, itu sih pengalaman yang bikin gue sadar betapa pentingnya ngenalin tanda-tanda booming gitu. Terus dia juga pernah tuh kayak gue kayak apa ya, gue nggak ada kabar gitu karena gue lagi sibuk-sibuknya aku sekolah gitu kan. Terus kayak dia kayak, kamu kok nggak ngabarin aku sih, kamu udah nggak sayang aku ya. Sumpah, kamu ternyata kayak gini ya aslinya, gini 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 gini. Padahal kayak gue cuman kayak ngilang sekolah aja, gue nggak kemana-mana ya tak. Kayak lu kira gue di Nah, selanjutnya ada juga nih cerita dari teman-teman aku yang mengalami hal yang serupa. Mereka cerita gimana awalnya mereka merasa sangat dicintai tapi lama-lama jadi ngerasa terjebak dan bahagia. Tapi gue baca dulu ya. Dan gue kayak ceritain yang sesingkat-singkatnya. Oke, kita ambil 5 atau 4? 2, oke. Cap cip cup belalang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Kayaknya kurang asik nih. Oke, gue dapat satu dulu nih. Gue dapat cerita dari seorang temanku. Kita sebut aja namanya Dina. Kayaknya setiap cerita-cerita kayak kalau nggak Dina, Dita, Diana, enggak, Dina doang kayaknya. Dia tuh kalau cerita kalau dia ketemu cowok nih yang super charming, di awal cowok ini selalu ngasih perhatian penuh lah. Setiap hari ada aja kejutan buat nih si Dina gitu. Tapi setelah berapa bulan cowok ini mulai ngatur hidup Dina. Terus apa ya, bentar, Dina jadi nggak bisa punya waktu lah buat diri sendiri ya sendiri. Terus si Dina tuh mulai ngajak ngobrol nih ya kan. Terus cowoknya malah marah tuh ya, cowoknya malah marah kayak, lo ngapain. Terus cowoknya itu malah bilang kayak, kamu udah nggak sayang ya sama aku gitu. Pasti. Oke. Jadi itu adalah contoh love bombing itu menjadi manipulatif. Oke. Manipulasi. Selanjutnya ini cewek juga tapi ini lumayan sih. Jadi ini ceritanya namanya Rina nih. Ini tentang mantannya. Awalnya tuh hubungannya tuh kayak ngajak jalan, ngasih hadiah gitu ya kan. Terus si cewek nih Rina ngerasa kayak princess gitu. Tapi tuh kayak yang gue sadarin di sini dia mulai sadar tuh kalau cowoknya tuh posesif gitu. Mantannya sorry. Terus oh jahat banget, jadi kayak si Rina tuh nggak boleh punya teman cowok, punya kenalan cowok, dan nggak boleh hangout bareng-bareng teman-teman ceweknya lah tanpa izin dari dia. Ini jelek banget. Akhirnya si Rina tuh mulai mutusin lah karena dia mulai sadar kalau itu tidak baik teman-teman. Oke, ke applause. Iya ya. Oke. Jadi itu adalah cerita dari teman-temanku yang berada di Instagram. Jadi kita lanjut aja. Terus gimana dong cara kita menghadapi love bombing ini? Tenang, gue punya tips buat lo. Pertama, selalu dengerin insting lo. Oke? Shut up. Kalau ada yang ngerasa gak beres, jangan diabaikan. Yang kedua, jangan buru-buru dalam sebuah hubungan. Ambil waktu buat bener-bener kenal pasangan lo lah. Yang ketiga, komunikasi itu adalah kunci. Jangan takut buat ngobrolin apa yang lo rasain dan khawatirin lah. Keempat, punya support system yang kuat, entah itu dari keluarga atau teman.
mereka tuh bisa bantu lo melihat situasi yang lebih jelas lah. Dan yang terakhir, jangan takut buat ngambil keputusan kayak yang terbaik lah buat diri lo sendiri, meskipun tuh berarti harus ninggalin hubungan itu. Ya kalau itu yang terbaik ya bagaimana ya. Oke. Jadi love bombing itu memang bisa bikin kita tuh merasa sangat dicintai di awal. Tapi penting banget buat kita mengenal tanda-tanda dan tetap tetap waspada. Kayaknya sama lambang gue naik deh. Tetap waspada lah ya. Lanjut. Pokoknya di episode kali ini kayaknya gue ada kayak nggak ada jaga image, tapi but it's okay, that's fine, it's okay. Kencana. Cinta yang sehat itu nggak pernah bikin kita merasa terjebak atau nggak berharga. Semoga cerita-cerita dan tips dari gue hari ini bisa bantu kalian lebih sadar dan bijak dalam menjalin hubungan. Oke, thank you banget udah dengerin podcast gue kali ini. Jangan lupa follow akun podcast gue dan akun Instagram gue, Faisyara FN sama Pikiranku Podcast ya. Biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Tiba-tiba udah nggak kerasa ya, ternyata udah penutupan aja. Seru banget udah ngobrol bareng kalian. Sampai waktu tuh gue tuh ngerasa cepet banget kayak berlalunya gitu. Aku bener-bener terima kasih buat kalian selalu setia dengerin podcast aku. Kalian tuh bener-bener bikin aku semangat terus untuk berbagi dan nge-share pengalaman dan cerita lah. Tanpa kalian, aku nggak akan bisa sejauh ini. Dan terima kasih buat semuanya telah dengerin podcast aku. Aku ada and see you, bye-bye.